Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa HP, dimohon untuk di silent atau dimatikan agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Kita mulai kebaktian dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Saat teduh Injil Lukas pasal 22 ayat 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian nomor 64. Inilah dunia Bapa. Pujian nomor 64. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, kami bersyukur kepadamu untuk keselamatan yang diberikan kepada kami sepanjang minggu ini. Kami berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus untuk berkebaktian. Kami adalah manusia yang berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami mau menyerahkan kebaktian pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin jalannya kebaktian ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami, bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 26. Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan ayat 20 sampai 26. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. 2 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 26. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau dia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya," dan murid-muridnya pun mendengarnya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Sama-sama. "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang suatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Puji Tuhan untuk pembacaan firman yang sudah kita bacakan. Selanjutnya kita akan nyanyikan pujian. Pujian nomor 14. Sungguh besar Kau Allahku. Pujian nomor 14.
sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Selanjutnya mari kita lihat ayat hafalan yang terdapat di buletin di dalam kotak yang diambil dari Markus pasal 11 ayat 24. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali, kemudian kali ketiga kita akan berusaha untuk menghafalkannya. Mari kita baca bersama-sama. Injil Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya akan memberikan waktu sejenak untuk kita mencoba menghafalkannya.
Mari kita coba menghafalkan tanpa melihat teks. Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Selanjutnya kita akan lihat warta gereja yang ada di buletin. Bagi yang bertugas dapat memperhatikan jadwal tugasnya. Warta gereja yang pertama, piknik gereja ke Bajau atau Singkawang, jika Tuhan izinkan akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Maret dengan biaya sebesar 150.000 per orang. Sudah termasuk tiket masuk dan transportasi. Mohon doakan dan ikuti serta persiapkan diri dan dana. Untuk pendaftaran silakan menghubungi pengurus. Warta gereja yang kedua, doa dan puasa akan dilakukan secara sukarela di rumah masing-masing setelah kebaktian selesai sampai besok sore jam 6. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Junita. Sambil menjalankan persembahan kita akan menyanyikan pujian nomor 52, Ku berserah pada Yesus. Pujian nomor 52. jantungku dan dia sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini. Sekarang kami ingin menyembah Engkau melalui persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati dan berkenan menggunakan persembahan kami, agar dapat memperluas kerajaan-Mu, dan kami juga ingin menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk anak-anak, silakan menuju ke kelas sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh PI Rudikus dengan tema kemanusiaan Yesus dan ketuhanan Yesus. Kepada hambanya kami persilakan. Selamat malam saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada petang hari ini, permulaan minggu yang sudah Engkau tetapkan. Kami menyerahkan ya Tuhan, agar kami dapat datang menyerahkan diri kami untuk merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Ya Bapa, kami serahkan untuk jemaat-Mu yang sudah hadir, kiranya Engkau memberkati dan pakai mereka agar dapat menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, khususnya untuk anak-anak sekolah yang akan melaksanakan mid semester, ujian mid semester. Sebagian kiranya Engkau yang menolong, berikan mereka hikmat agar dapat mengisi soal dengan baik sebagai kesaksian yang baik. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan melakukan firman-Mu. Engkau berikan kami hikmat. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur nama Tuhan Yesus. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Ini dalam momen yaitu Minggu Paskah. Minggu Paskah di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dari Betania dan kemudian di dekat Betfage ya, yang terletak di Bukit Zaitun. Nah, kalau kita mau melihat di sini bahwa pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, dia mempunyai 2 kantor pusat dalam pelayanan Tuhan Yesus. Jadi ada kantor pusatnya. Nah, seperti kita pusatnya di Kuburaya. Kita mempunyai 3 pos PI dan ini pusat kita di Kuburaya. Dan ini di pos PI atau Gema Serdam. Nah, Tuhan Yesus juga begitu, dia punya pola kerja hampir ya, maksudnya tuh kita meniru pola kerja Tuhan Yesus ya. Itu Tuhan Yesus mempunyai 2 kantor pusat. Yang pertama yang tempat yang paling sering dikunjungi Tuhan Yesus ada di daerah Perjanjian tuh di bagian utara dan bagian selatan. Nah, di bagian utara di situ yang sering dikunjungi itu di daerah Galilea, yaitu kota Kapernaum. Ya, Kapernaum. Itu di rumahnya Petrus. Kalau di bagian selatan itu di Betania, rumah Maria, Marta dan Lazarus. Jadi ada 2 kantor pusat Tuhan Yesus. Dan kedua-dua tempat ini Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang paling besar, yaitu membangkitkan orang mati. Di Kapernaum, siapa yang Tuhan Yesus bangkitkan? Yaitu putri Yairus. Ya, putri Yairus yang barusan meninggal dunia.
Ya. Itu di Kapernaum. Nah, sedangkan di daerah Betania itu Lazarus yang 4 hari sudah dikubur dan Tuhan menyuruh Lazarus bangkit dan Lazarus bangkit. Tetapi perbedaan bangkitnya Lazarus dengan Tuhan Yesus, kalau Lazarus bangkit dia akan mati lagi. Tuhan Yesus beda, dia bangkit, dia hidup selama-lamanya. Ini ada perbedaan kebangkitan. Nah, untuk apa Tuhan Yesus ke Yerusalem? Dari Betania ke Yerusalem. Untuk apa? Tentu ada maksud kan? Seperti kita ke sini, ada tujuan, ada maksud kita untuk menyembah Tuhan. Nah, Tuhan Yesus ke Yerusalem, dia punya maksud. Maksudnya adalah untuk menghadiri Paskah. Paskah terakhir Tuhan Yesus. Kalau kita mau mempelajari kembali Injil-Injil Tuhan Yesus, paling tidak ada 4 Paskah yang sudah Tuhan Yesus lalui. Itu di Yohanes pasal 2, pasal 5, pasal 6, dan sekarang di Yohanes pasal 12 dan juga paralelnya di Markus pasal yang ke-11. Nah, ini adalah Paskah yang terakhir. Kenapa Tuhan Yesus mau mengikuti perayaan Paskah? Karena di dalam perjanjian lama itu sudah ditulis ya di Ulangan 16:16 bahwa setiap laki-laki orang Yahudi dewasa 3 kali setahun harus ke Yerusalem untuk merayakan hari raya 3P. Paskah, Pentakosta, Pondok Daun. Ini Tuhan Yesus lakukan sebagai wakil seluruh umat manusia, merepresentasikan seluruh umat manusia. Kenapa Tuhan Yesus mewakili seluruh umat manusia? Karena seluruh umat manusia itu sudah gagal total. Kalau di sekolah Kristen Kalvari saya mengajarkan gatot. Apa itu gatot? Gagal total. Jadi semua manusia sudah gagal total, sudah rusak total. Adam sudah rusak, ya. Orang yang paling dekat dengan Tuhan itu Daud juga sudah rusak, sudah gagal untuk mematuhi perintah-perintah yang ada di Alkitab. Nah, sekarang Tuhan Yesus dia mewakili umat manusia untuk ya mentaati semua hukum Tuhan dengan sempurna. Karena Tuhan Yesus gelarnya adalah the greater Adam, yaitu Adam yang lebih besar atau the last Adam. Dia yang wakil kita yang sempurna. Nah, kita lihat di sini. Ia harus pergi ke Yerusalem untuk disalib. Kalau kita secara manusia, mana ada manusia yang mau pergi ke tempat itu yang jelas-jelas kita tahu bahwa nanti akan sengsara? Pasti tidak ada kan? Nah, Tuhan Yesus ini berbeda. Ya, dia tahu dia akan disalib di Yerusalem pada minggu-minggu itu, tetapi dia harus pergi. Untuk apa? Untuk melaksanakan kehendak Bapa, untuk melaksanakan tugas dari Bapa. Itulah tujuan hidup dari Tuhan Yesus, menggenapi semua hukum Taurat seperti yang dicatat dalam Galatia 4 ayat 4. Dia menggenapi semua hukum Taurat, melakukan dengan sempurna baik pasif maupun aktifnya. Nah, kalau kita mengulang kembali pelajaran minggu lalu bahwa di Yerusalem ya, pada saat Yesus masuk ke Yerusalem, di situ orang-orang Yerusalem meneriakkan Hosana, Hosana. Ya. Tapi teriakan mereka, misi mereka meneriakkan Hosana itu beda dengan misi Tuhan Yesus. Nah, inilah saya bilang bahwa misi tujuan dari manusia hidup kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan akan sangat berbeda dengan misi hidup orang yang percaya dengan firman Tuhan. Beda sekali. Yesus misinya datang ke Yerusalem bukan untuk raja secara fisik, ya secara politik, tetapi Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem untuk
menjadi raja dalam segi rohani. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi kita lihat di sini ayat 11 ya. Tuhan Yesus ayat 11 pasal 11 ayat 11 mengatakan Tuhan Yesus masuk ke bait Allah pada saat hampir malam ya. Kemungkinan itu suasananya lagi ya sepi. Enggak seramai pagi hari ya. Jadi Tuhan Yesus di sana ya, dia meninjau semuanya dan waktu malam dia kembali lagi ke Betania. Jadi suasana pada saat Tuhan Yesus masuk ke bait Allah di sini berbeda dengan pada ayat yang ke-15. Ya, berbeda sekali. Karena apa? Kemungkinan besar suasana di sini sudah malam. Jadi kegiatan itu sudah sepi lah ya. Seperti di gereja. Kalau minggu ya di gereja pusat kan paginya ramai, malamnya sepi. Nah, sini begitulah kita coba menggambarkan suasana di bait Allah pada waktu itu. Pada ayat 15 itu beda. Waktu Tuhan Yesus masuk, di situ banyak ya orang-orang yang jual beli. Saya tidak akan membahas ayat 15 sampai yang ke-18 karena itu akan dibahas pada minggu depan. Jadi saya akan membahas ayat 12 sampai ke-14 dan ayat 20 sampai ke-26. Nah, kita lihat ayat ke-12. Nah, Tuhan Yesus tidak menginap di Yerusalem ya. Tuhan Yesus kembali ke Betania dan kemungkinan besar dia menginap di rumah Maria, Marta dan Lazarus. Nah, besok harinya ya, yaitu pada ayat yang ke-12, Tuhan Yesus meninggalkan Betania menuju Yerusalem. Dia jalan kaki lagi. Nah, inilah pelayanan Tuhan Yesus ya, tidak mengenal lelah. Kalau mau dibilang kenapa harus bolak-balik, kayaknya kita kerja tuh kerja bodoh kan. Kenapa harus bolak-balik? Kenapa nak langsung gitu ya? Kadang-kadang kita pikir seperti itu. Kenapa kita disuruh bolak-balik? Kayaknya kerja bodoh. Tapi ini ada maksudnya. Ada pelajaran rohani yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada umatnya. Ya, ada sesuatu yang tidak kita ketahui ya, yang tidak kita dapat bayangkan maksud dari Tuhan Yesus bolak-balik. Kenapa? Nah, ini kita coba membahasnya. Nah, kita lihat di sini pada saat Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem, Tuhan Yesus merasa lapar. Ini adalah kemanusiaan dari Tuhan Yesus. Dia merasa lapar. Hal doktrin kemanusiaan dan ketuhanan Tuhan Yesus itu diperdebatkan ya dari awal-awal kekristenan sampai abad yang ke-5. Itu pribadi Yesus itu diserang bertubi-tubi. Jadi kalau sekarang kita mendengar gereja yang menyerang Tuhan Yesus, kepribadian Tuhan Yesus itu jangan heran, karena dari sejak awal, dari abad pertama itu sudah ada. Nah, saya coba ya mengulang ya pelajaran-pelajaran di sekolah Alkitab yang sudah pernah saya tempuh 7-8 tahun yang lalu. Saya mencoba mengulang kembali. Pada abad yang pertama itu ada paham yang bernama doketis. Nah, paham doketis itu mengakui bahwa Yesus itu bukan manusia. Dia 100% Allah. Nampaknya kayak manusia, itu kayak hantu dia gambarnya. Digambarkan tuh Yesus tuh kayak hantu. Dia bukan manusia, tapi dia Allah. Nah, itu paham yang salah pada abad yang pertama. Dan kemudian abad yang kedua, Ebionit ya, itu pahamnya mengatakan, itu dicetus oleh Irenaeus dan kawan-kawan, itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus 100% manusia, dia bukan Allah sama sekali. Dia hanya manusia, kayak nabi. Nah, itu salah juga. Tidak betul. Ya, kalau dia bukan Allah, kita tidak mungkin ya percaya kepadanya. Tidak perlu percaya pada dia.
karena dia juga manusia, berdosa juga. Nah, ini kepercayaan yang salah. Pada abad yang kedua itu sudah ada. Nah, pada abad yang keempat, nah yang ini yang sedang populer di Pontianak, saya dengar juga banyak sekali sekarang ya, yaitu pengikut Arianisme, yaitu saksi Yehova. Itu sudah ada. Dia mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia tapi 50% Allah. Dia tuh Allah kelas 2, dia diciptakan. Dikatakan oleh saksi Yehova. Jadi sangat berbahaya kalau kita percaya kepada kepercayaan yang salah itu. Memang pada saat dia datang seperti ya, dia mengatakan gini, ini oke, betul. Ujung-ujungnya dia akan menuntun kita ke opini yang bahwa Yesus itu adalah bukan 100% Allah, dia itu Allah kelas 2. Dia diperanakan, dia diciptakan. Nah, itu yang akan membuat iman kita sesat, berbahaya saksi Yehova. Nah, pada abad keempat itu sudah ada, sekarang sudah muncul lagi dan banyak di Pontianak, dan saya dengar bahwa kenalan saya, pamannya itu saksi Yehova. Saya kaget. Doakan ya, satu hari menginjili dia agar dia dapat percaya kepada Yesus yang sejati. Nah, sekarang pada abad yang keempat ya, ada kepercayaan yang namanya Apollinarian. Itu mengatakan bahwa Yesus 50% Allah, 100% manusia. Ini pun salah besar. Salah juga. Dan abad kelima ada kepercayaan atau ajaran yang bernama Nestorian ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu mempunyai kepribadian ganda. Kadang-kadang pribadinya Allah, kadang-kadang pribadinya manusia. Tidak, orang berkepribadian ganda itu orang gila. Yesus bukan orang gila, dia Tuhan. Nah, ini ajaran sesat. Jangan sampai kita percaya bahwa Yesus itu berkepribadian ganda, ya, kayak bermuka dua, bukan. Nah, dan juga sekarang ajaran ada lagi yang baru. Oh, dia bilang, oh bukan berkepribadian ganda, tapi setengah-setengah, yaitu 50% manusia, 50% Allah. Eutychian, abad yang kelima, juga salah. Yang betul adalah kepercayaan iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia, satu pribadi, dua natur. Natur 100% sebagai Allah dan natur 100% sebagai manusia. Tanpa campur, tanpa berubah, tidak terbagi, tanpa pemisahan. Kalau kita mau memahami yang kayak gini memang sulit sekali untuk kita pahami, tetapi hanya dengan iman kita dapat tahu ya, bahwa Yesus adalah 100% Allah dan manusia. Di sini kita lihat bahwa Yesus lapar itu menandakan kemanusiaan dia. Dan nanti kita akan lihat bagaimana ketuhanan Tuhan Yesus, dia mengutuk pohon ara. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa dan dari jauh ia melihat pohon ara sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada buah itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Tuhan Yesus, Allah, itu menggunakan instrumen ciptaannya untuk mengajarkan kepada kita. Ciptaan Allah yang pertama, pada pertama terang. Dia menggunakan terang untuk mengajarkan kepada kita. Yesus adalah terang dunia. Apalagi banyak seperti air, bintang-bintang, banyak. Dan di sini khususnya Yesus ya menggunakan instrumen ciptaannya yaitu flora, tumbuhan. Digunakan Tuhan Yesus untuk memberikan kita pengajaran. Jadi di sini kita lihat pohon ara, dilihatnya banyak daun, tapi didekatinya nggak ada buah. Dikatakan Alkitab memang bukan musimnya. Tuhan Yesus tidak serta-merta mengutuk ya.
Oh, tak semena-mena ya. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus ya pada saat Yesus kanak-kanak ya main dengan anak-anak lain, Tuhan Yesus bikin gambar burung dan Tuhan Yesus bikin dia hidup, anak-anak orang lain nangis. Jadi Tuhan Yesus bikin anak-anak orang nangis gitu. Itu bukan seperti itu, bukan serta merta ya. Tapi Tuhan Yesus di sini musim Alkitab mengatakan bukan musim, artinya bukan musim buah besar. Ya, ada musim buah kecil, itu awal-awal ada, dikit tapi. Ini benar musim buah kecil antara April. April dia mulai berbuah. Itu ada, bukannya tidak ada. Daunnya banyak, tapi tak ada buah. Seharusnya ada buah. Dan juga musim yang kedua, musim besar itu antara Agustus. Ada memang, bukan tidak ada. Nah, Tuhan Yesus sampai di situ tidak ada. Seharusnya berbuah, dia tidak berbuah. Sama, ya, pelajaran rohaninya apa untuk kita semua? Seharusnya kita jadi orang Kristen sudah lama, puluhan tahun. Bahkan ada yang bilang saya ikut Tuhan Yesus dari kecil, sekolah minggu. Saya sudah kenal, saya berasal dari keluarga Kristen, tapi tidak ada buahnya, tidak ada kelihatan. Tidak ada buah pertobatan, tidak ada buah Roh Kudus dalam hidupnya, kosong. Nah, itu Tuhan Yesus kutuk itu orang seperti itu. Kelihatannya beriman di gereja sebagai pendeta, penginjil, ya, pekerja, kelihatannya beriman tapi sebenarnya tidak. Tuhan mau potong orang-orang seperti itu tanpa terkecuali. Ya. Jadi kayak orang-orang Farisi lah, dia nih kan orang yang ngerti firman Tuhan, nampaknya saleh kan? Ngerti, wah, perpuluhannya sampai dihitung biji-bijinya gitu ya. Sampai sedetail-detailnya dihitung. Tapi sebenarnya dia tidak ada apa-apa. Tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Itu tidak berguna. Nah, ini adalah pekerjaan iblis ya. Berbahaya. Mungkin iblis tuh tidak akan membuat kamu jadi orang paling jahat. Tidak membuat kamu jadi pembunuh, pencuri, perampok, pemerkosa, dan lain-lain yang jahat-jahat. Tapi iblis bisa buat kamu menjadi orang yang merasa paling hebat. Itu yang bahaya. Tidak kelihatan. Kamu merasa paling hebat, merasa paling pandai. Nah, itu timbul kesombongan. Nah, itu pekerjaan iblis. Bahaya ya. Nampaknya berbuah, hebat dalam segala hal, tapi sebenarnya tidak berbuah. Ini yang sangat berbahaya. Seolah-olah kamu ini orang yang paling baik, tapi semua itu adalah kebohongan. Nah, di sini dikatakan lagi, sesudah itu maka katanya pada pohon itu jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Ya, dan murid-murid pun mendengarnya. Nah, peristiwa pengutungan Tuhan Yesus terhadap pohon ara ini bukan semua pohon ara ya. Khusus untuk pohon ara itu aja. Jadi kamu jangan pikir, oh Yesus sudah ketuk pohon ara, kenapa masih ada buah pohon ara? Tidak, khusus untuk ini pohon ara ini saja. Jadi pohon ara itu sudah familiar untuk orang-orang di tanah perjanjian. Kalau kita mau lihat secara geografi, tanah perjanjian itu ada yang dataran tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, dataran tinggi itu biasa ditanam pohon zaitun. Seperti di Yerusalem kan, ada taman Getsemani itu pohon zaitun. Yerusalem kan tinggi, dataran tinggi tuh Yerusalem no. Itu ada pohon zaitun. Nah, di dataran yang agak sedang itu pohon buah ara. Buah ara tuh biasanya dimakan oleh rakyat jelata. Zakheus pada waktu dia manjat pohon ara, sebenarnya dia tuh merendahkan dirinya loh. Dia tuh pejabat. Dia manjat pohon ara. Ini pohon orang miskin. Ya, pohon buahnya untuk orang miskin makan, tapi dia panjat. Artinya apa? Dia merendahkan dirinya. Ini pohon ara. Yang dataran yang lebih rendah di pekarangan rumah itu seperti buah anggur itu. Jadi sedikit tentang informasi tentang geologi tanah perjanjian. Nah, dan kita loncat ke ayat 20. Dia kembali lagi ke Yerusalem. Ya, kalau kita melihat ayat 19, menjelang malam mereka keluar lagi dari kota, kembali ke
Betania. Keesokan harinya, ayat 20, Tuhan Yesus masuk lagi ke Yerusalem dan murid-muridnya lewat dan melihat pohon ara yang tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Mati. Ini ketuhanan dari Tuhan Yesus. Pada saat dia lapar, itu kemanusiaannya. Pada saat dia mengutuk pohon ara, itu ketuhanannya. Ini yang kita pelajari malam hari ini. Dan 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Dan sekarang Yesus menjawab. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tidak percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Nah, itu berhubungan dengan doa. Ya, doa, kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang pada ayat yang pada perikop sebelumnya dikatakan rumahku ini adalah rumah doa. Ini ada hubungannya, ada linknya dengan ayat sebelumnya tentang doa. Doa dan pengampunan. Kenapa doa pengampunan itu ada keterkaitannya? Kalau kita berdoa, kita minta ampun kan? Tapi kita tidak mengampuni, Tuhan tidak ampuni kita. Jadi ada hubungannya. Dan tidak bisa dipisahkan doa dengan pengampunan itu. Dan Tuhan bilang apa? Di sini katakan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal ini itu akan terjadi. Ini membuat kita berpikir, ya, atau mengaitkan peristiwa ini dengan peristiwa Petrus yang berjalan di atas air. Pertama-tama Petrus tidak bimbang dia berjalan, tidak bimbang kan? Dia mendapatkan kan? Dia mau kan? Dia mohon sama Tuhan Yesus kan? Supaya dia dapat berjalan atas air, dia bisa. Tapi pada saat angin bertiup, dia merasa bimbang dan dia tidak mendapatkan permohonan yang dia utarakan kepada Tuhan Yesus dan dia tenggelam, hampir tenggelam. Tuhan Yesus menolong dia. Nah, sekarang dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya kita berdoa, kita mengimaninya. Mengimaninya, percaya. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kamu mengimani bahwa oke, aku berdoa nih, aku mengimani ini. Aku mengimani bahwa 2 tahun lagi aku jadi miliarder dan aku akan mendapatkannya. Bukan seperti itu maksudnya ya, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak mungkin, tidak mungkin kalau Tuhan mengizinkan. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Masih ingat Elia? Elia berdoa apa? Dia berdoa tidak turun hujan loh. 3,5 tahun tidak turun hujan. Mungkin enggak kalau orang berdoa tidak turun hujan? Bisa. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Elia berdoa bukan setahun 2 tahun, tapi 3,5 tahun turun hujan. Dan Elia berdoa hujan dan hujan turun. Bahkan pada waktu Elia menghadapi nabi-nabi Baal, Elia berdoa dan api turun dari langit menghanguskan nabi-nabi palsu itu. Bukan tidak mungkin ya, mungkin kalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ini ada lagi Tuhan mengatakan, di sini Tuhan mengatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ada syaratnya loh. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini yang terkadang sulit untuk kita lakukan ya, mengampuni. Tapi kita belajar untuk mengampuni. Memang secara manusiawi kalau orang sakiti kita, kita ingat terus kan. Tidur susah, makan tidak kenyang, hati gelisah,
segala macam kan. Kadang-kadang kita bilang, aku sih tidak apa-apa gitu. Kadang dalam hati itu sakit. Biasanya. Itu manusiawi. Tapi Tuhan bilang apa? Ampuni. Belajar mengampuni. Ya. Lihat di sini, Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini Tuhan tuh mengajarkan kita untuk rendah hati. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Berapa kali? 70 kali 7. Bukan 491 sudah kamu boleh balas, tidak. Artinya tanpa ada limit untuk mengampuni. Bisakah kita seperti itu? Tuhan Yesus mengatakan, apa kalimat pertama yang Tuhan Yesus katakan pada saat dia disalibkan? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini kalimat pertama dari Tuhan Yesus. Dia memberikan kita teladan untuk mengampuni. Secara manusiawi, kalau orang disakiti, dia pasti mau balas. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita nggak perlu balas. Pembalasan itu milik Tuhan. Pengampunan itu kewajiban kita. Pembalasan milik Tuhan. Pengampunan kewajiban kita. Ini kita belajar pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita sudah belajar firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus dari sisi kemanusiaannya dan sisi ketuhanannya. Di sisi kemanusiaannya tidak ada manusia yang sakit kalau tidak disakiti, tidak merasa sakit kalau dia disakiti orang, pasti sakit. Tapi dari sisi ketuhanan Tuhan Yesus mengampuni mereka. Kita juga harus belajar dari teladan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami semakin hari semakin seperti Engkau, semakin seperti Yesus. Kami dapat belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut. Ya Bapa, kami menyerahkan anak-anak-Mu, Engkau memberkati mereka dari pekerjaan mereka, studi mereka, bahkan rumah tangga. Tuhan memberkati. Ampunilah segala dosa kesalahan kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 各位親愛弟兄姊妹晚安。 Saudara sekalian dalam Tuhan, selamat malam. Tiếp下來是個節目，即係個愛紀念主太愛，是個愛兩數嘅餅格嘅杯。 Untuk selanjutnya kita akan mengingat kasih Tuhan. Kita akan menerima cawan dan roti Tuhan. 是個來翻開，是個創世本164嘅是個本。 66. 啊呀，166，對唔住。 Kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 166. 孤丘十架， Salib hina. Di kota kota tanpa salib tak manusia, maka ku tinggikan salibnya. Mau tanggung salib yang indah, kan diganti mahkota mulia. Pada
dan masih suci, Morengkan Chúa sẽ chẳng quên mình. Yên trái trí bao chiếu sáng, chiếu Chúa với vô sinh命, Chia cinta yang penuh mulia, maka ku tinggikan salibnya, sampai ku mau tanggung salib yang indah, kan diganti mahkota mulia. Segala phán kho sẽ xa, để cái xin kính, segala con để cái xin dọc xin kính. Mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, มาไทยปุยิม20 จอง27ต่อ37 Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 30. Ngài xin chủ để cái pháp bù này dọn heo và hữu đi chỉ dùng chủ để cái chính nhị bù này. Sát liệp xin trần, ta môn chỉ tí sĩ heo giả su na hay biang lời chủ phụ, chú bị khỏi chỉ kịp môn chủ, sọt ni môn na cho chết chế sĩ ngọ để xin chi, yêu na hay bùi lời chủ chế điều, chỉ kịp tha môn sọt, ni môn tu họ chế cây, nhìn bí chế sĩ ngọ liệp dọ thì hiệt, bí to nhìn liều chút lời, si chui tệ sản. Tan ngọ cao su ni môn chung kim y heo, ngọ bụt trái hot chế phụ thọ chịp, chỉ to ngọ trái ngọ phú thì quẹt lì, thùng ni môn hot xin thì nà nhị chỉ chú heo ấy. Tha môn chong yào xí, chiếu chút lời bong cầm lần sản chi. Matius 26 ayat 26 sampai 30 demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Cảm sát chú kỷ niệm sĩ cả ở dạng số chú ấy biang cả chú ấy bối rồi kỷ niệm chú giả số kỷ chú ấy thay oi. Chú heo giả số kỷ cả cái môn thủ chất liều hong kỷ hàng cái sinh tròn lý bay. Kỷ ấy có phía cái sĩ cái hong kỷ ấy tròn tó thiên cả. Là kỷ na hi cái biang á sĩ heo kỷ công cái biang hay dùng cái sinh chi sau liệp ấy dọc như tên mi phùng. Sĩ đã biang á sĩ heo dính tông anh nhông hàng vì tiết hay kỷ niệm có ngò. Dì heo kỷ sĩ đeo đã biang heo kỷ chú na hi cái bùi lợi. Kỷ chú che đeo. Kỷ công cái bùi hay dùng cái sệt sau liệp ấy xin dọc. Như tên mi phùng hốt ya bùi sĩ heo dính tông anh nhông hàng vì tiết hay kỷ niệm chú giả số kỷ chú thay oi. Sĩ ca oi lời giang số chú cái biang trả oi chú vì cô ấy bùi tông cái phà sinh tròn phản lạc đó sĩ ca miễn chén sĩ heo sĩ ca xuất hiện nà cái biang dàn heo sĩ ca nà cái bùi trái cái nhàn bùi hông trăm nị bì lợi mệt bí chi tò co sĩ nhiên sĩ ca chui co sĩ ca ở lời bùi cái biang cả cái bùi tò co ngà tên chiang cái Zakaria tròn tho ta giang sĩ ca tò co. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, sekali lagi kami datang dan bersyukur karena Engkau telah memimpin jalannya kebaktian kami dari awal sampai akhirnya. Bahkan di akhir dari kebaktian ini yang bisa datang ke meja perjamuan-Mu, di mana disinilah waktu kami mengingat kembali bagaimana
Amen. Phạm yang sa số xe đi ở sang nhìn na để cái piang cả để cái bụi nhận chăn chăn nhận với tam thắc khi bị lỗi là bí sĩ kỳ tàu co xin nhân sĩ cái chui co trái chuối miễn chuyện. Sĩ ca sen yang số thì cái piang sĩ ca rồi ya bí sĩ kỳ tàu co xin nhân sĩ ca chui co sĩ ca rồi cầm cha song tê sĩ ca yang số thì cái piang ya nó sĩ yang số thì cái bụi. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Amen. Và nó sẽ cao lại yang số thì cái bụi với biểu chủ giả số cái tôi sẽ xây trang sẽ cái chuối sẽ cao lại yang số thì bụi. Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amen. Sĩ ca viết bản siêu bối, sĩ ca ấy viết bản trong sĩ con chói sĩ có viết bạc diệu xịp diệu ấy chi viết phải. Cô lấy sẽ chi cha cha sĩ siêu vô trùng khu chi hào sẽ nai chi Chúa Giêsu về thế gian phải tin sẽ cha sĩ cha về và trôi anh trên bao cô ai cao chi sẽ chỉ bảo cha chỉ tạo ra chủ thái trên miền chủ nhân我一生也被不是之家，去世家可还共一冠冕。是家人人站错，是家良数由圣经里面所引起的祝福。但因我主耶穌基督恩惠，天父上帝的慈愛，聖靈的感動與交通，常常與眾弟兄們同在，
从今时一直到主耶稣基督天二次再来。阿門，阿門頌。阿門，阿門，阿門，阿門。上初滅多三飛，因上帝祝福大家，最後時間嚟唱，因做師傅。Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia Tuhan